semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Puspitasari dengan NIM 1107620267 dari kelas G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan infografis saya tentang kurikulum 1947. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang akan dibahas pada infografis kali ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan kurikulum 1947, yang kedua, kelemahan dan kelebihan dari kurikulum 1947. Pembahasan pertama tentang sejarah perkembangan kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Pendidikan pada masa-masa awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadi Suryaningrat yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan menyusun kurikulum 1947. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Selanjutnya, kurikulum pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang merasakan suasana kehidupan yang berbangsa dalam semangat juangnya untuk merebut kemerdekaan. Sehingga pendidikan sebagai development conformism atau ciri utama pada kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kemudian, kurikulum 1947 tidak mengutamakan pikiran, namun pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Secara konteks historis, rencana pelajaran 1947 ini dibuat berdasarkan asas-asas Pancasila, sehingga bebas dari kepentingan politis kolonial Belanda. Tetapi rencana pembelajaran 1947 ini baru bisa diterapkan pada tahun 1950, dikarenakan situasi di Indonesia pada saat itu belum stabil untuk menjalankan sistem pendidikan yang layak. Di dalam kurikulum 1947 hanya memuat 2 hal pokok saja, yaitu yang pertama ada daftar mata pelajaran beserta jam pengajarannya, yang kedua ada garis-garis besar pengajarannya. Materinya berhubungan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan perhatiannya kepada kesenian dan pendidikan jasmani. Di masa itu terdapat 16 mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat yang khususnya berada di Jawa, Sunda, dan Madura. Antara lain yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan pendidikan agama Islam. Silabus mata pelajarannya lebih menekankan kepada seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada saat itu dibentuklah kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Pembahasan selanjutnya tentang kelemahan dari kurikulum 1947. Kurikulum 1947 ini memiliki 5 kelemahan. Yang pertama, dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Yang kedua, orientasi yang terdapat pada kurikulum 1947 lebih kepada ranah afektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Yang ketiga, titik beratnya pada
kepada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Yang terakhir, yang kelima adalah belum diterapkannya di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Terdapat pula kelebihan dari kurikulum 1947. Terdapat 4 kelebihan dari kurikulum 1947 ini. Yang pertama, kurikulum 1947 mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajah sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Dan yang terakhir, yang keempat adalah disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan infografis yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.